Assalamualaikum, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan Bunda Sesa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Pembahasan kita pada kali ini yaitu subtema 1, peredaran darahku sehat, untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi yang kita pelajari pada hari ini adalah untuk muatan pelajaran IPA, yaitu memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah pada burung, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan, yaitu burung secara rinci. Sebelum mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Berdoa selesai. Kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan tubuh yang sempurna, tubuh yang sehat dengan sistem peredaran darah yang bekerja dengan baik. Sebelum mempelajari sistem peredaran darah, kita harus mengetahui organ apa saja yang telah Allah berikan untuk kita, dan kita harus mensyukurinya dengan cara menjaga dan merawatnya. Yuk kita pelajari apa saja organ peredaran darah yang ada di tubuh kita. Organ peredaran darah pada manusia yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, sedangkan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat,
yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Ketiga, paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalian perhatikan ya proses kerja organ-organ peredaran darah berikut ini. Ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, sekarang kita akan membahas sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah yaitu suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi, oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Selain peredaran darah pada manusia, hari ini kita juga akan belajar tentang peredaran darah pada hewan, yaitu burung. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, ventricle bilik kanan, dan ventricle bilik kiri. Burung memiliki jantung yang bentuk dan cara kerjanya sama dengan jantung manusia, yaitu terdapat 4 ruangan dalam jantung yang terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. 4 ruangan dalam jantung burung berfungsi untuk memisahkan darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang membawa oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh lewat aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Setelah darah masuk ke berbagai sel-sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya darah membawa karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, darah yang membawa karbon dioksida ini kemudian dialirkan ke serambi kanan dan masuk ke bilik kiri melalui pembuluh darah vena. Proses peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh sambil membawa oksigen lalu kembali ke jantung membawa karbon dioksida ini disebut sebagai peredaran darah besar. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk pengetahuanmu di masa yang akan datang.
Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.